Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa mereka yang pernah mereka perbuat memang menyakiti hati kita, memang sangat menghancurkan kita, memang membuat kita kecewa. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, mereka berhutang dosa itu bukan kepada kita, tapi kepada Allah. Ini dia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Terima kasih untuk Anda yang selalu rajin jawab di kolom komen ketika ditanya bagaimana kabar Anda. Karena apa? Supaya saya tahu bagaimana kabar Anda. Kan kita tidak pernah berjumpa. Mungkin Anda di lain daerah, di lain pulau, atau bahkan di lain negara. Kalau misalnya saya baca di kolom komen ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan, ada yang sedang terlilit hutang, ada yang minta doa supaya anaknya dapat pekerjaan, supaya suaminya dapat pekerjaan, supaya semuanya dilancarkan. Itu semua saya bawa dalam doa-doa saya. Atau sebaliknya, kalau di kolom komen saya membaca, Romo terima kasih Romo, hidup saya sudah dipulihkan, saya sudah ditolong oleh Allah, saya sudah betul-betul merasakan campur tangan Tuhan, hidup saya pulih kembali, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Itu semua juga saya bawa dalam sebuah rasa syukur. Saudara-saudara, ingat ini sudah mulai musim penghujan, pancaroba. Hati-hati, jaga kesehatan. Jangan sampai Anda jatuh sakit. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca seringkali mudah untuk kita pahami. Tetapi ada kalanya ketika kita membaca firman Tuhan, mendengarkan bacaan Injil, kita bingung sepanjang hari, udah mikirin tambah bingung. Nah, pada video kali ini, izinkan saya untuk mengangkat dan membahas satu kisah dalam Injil, yaitu Injil Lukas, yang membuat banyak pembaca firman Tuhan itu bingungnya nggak udah-udah. Orang yang baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus Perjanjian Lama, terus baca Perjanjian Baru, masih tetap mengalami kebingungan ketika membaca bagian yang ini, yaitu Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Ketika membaca ini atau ketika Anda mendengar dalam peran Ekaristi, ini apa ya maksudnya ya? Ya benar Romo, saya sering kali ditanya sama anak, ditanya sama teman-teman, ditanya sama orang-orang, apa maksud dari perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, yang malah dipuji oleh tuannya, dipuji oleh Tuhan Yesus yang menceritakan perumpamaan itu. Kok gitu sih Romo? Tuhan Yesus ngajarin korupsi? Kok gitu sih Romo? Tuhan Yesus ngajarin yang gak jujur? Mana mungkin Romo? Nah, mari saudara-saudara yang terkasih, izinkan saya untuk mengajak Anda semua untuk mendalami teks ini. Karena apa? Tadi malam ketika saya menyiapkan khotbah, betul-betul Tuhan membuka satu inspirasi baru yang saya juga kaget. Oh ternyata teks ini bisa dibaca ke arah sini gitu. Nah saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda mengalami kesulitan ketika membaca firman Tuhan, ketika Anda berjumpa dengan teks-teks yang sulit, trik pertama adalah coba lihat di mana teks itu berada, di konteksnya apa. Di Perjanjian Lama kah? Perjanjian Baru kah? Di Injil kah? Di surat-surat Paulus kah? Di Injil itu bab berapa? Di awal, di tengah, atau di akhir? Misalnya seperti itu. Lalu lihat perikop-perikop sebelumnya dan perikop-perikop sesudahnya. Karena itu sangat amat membantu pemahaman kita. Dengan membuka-buka kitab suci, maka kita jadi lihat, oh ternyata begini tuh konteksnya. Anda akan melihat di Lukas bab 15, itu ada perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Baru di Lukas 16, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ternyata kisah bendahara yang tidak jujur, yang membanggongkan itu, ternyata adalah rangkaian atau kumpulan atau seri dari pengajaran-pengajaran Yesus berupa perumpamaan tentang kerajaan Allah, tentang cara mainnya kerajaan Allah, tentang sikap yang harus dimiliki oleh para murid untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Maka, baru ngerti Romo sekarang.
kalau kisah bendahara yang tidak jujur adalah sebuah perumpamaan. Nah, kalau perumpamaan itu tidak pernah boleh dibaca secara harafiah, letterlek begitu saja. Karena begini, salah satu gaya perumpamaan yang sudah berkembang di Perjanjian Lama, digunakan juga oleh Tuhan Yesus secara luar biasa dalam pengajaran-pengajarannya, itu salah satu cirinya adalah hiperbola. Gaya hiperbola. Coba saya tes kepada Anda, tulis di kolom komen. Apa itu gaya bahasa hiperbola? Pernah dengar Romo waktu SD, waktu SMP, dulu hafal, sekarang apa ya? Hiperbola. Gaya bahasa hiperbola adalah gaya bahasa melebih-lebihkan. Mengajak orang untuk sampai ke pemikiran yang ekstrim. Entah ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Supaya apa? Kalau ditarik kebenaran dari kutub utara ke kutub selatan, keluarlah kebenaran sejati. Gaya bahasa hiperbola juga digunakan oleh para pencerita supaya menarik para pendengarnya. Ibu-ibu pasti paham banget, karena kalau gosip gitu ya, kalau gosipnya makin sip, makin bisa didengar, makin menarik, karena seringkali menggunakan gaya hiperbola, melebih-lebihkan. Supaya para pendengarnya tahu hitam putihnya apa, baik buruknya apa, tidak bermain di abu-abu. Karena kalau pengajaran di abu-abu akan bingung. Maka seringkali pencerita ceritain penjahat yang sangat jahat, lalu orang jagoan yang sangat baik misalnya gitu. Maka kelihatan orang diajak untuk memilih. Ingat, perumpamaan tidak pernah bisa dibaca secara harafiah. Maka ketika kita membaca perumpamaan bendahara yang tidak jujur, bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan korupsi. Bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak jujur seperti bendahara ini. Nah, lalu apa? Trik kedua yang bisa saya katakan adalah, udah lihat konteksnya Romo, tapi kok masih sulit ya Romo? Nah, trik kedua adalah coba baca teksnya. Banyak orang kesulitan dalam membaca teks, tapi teksnya nggak pernah dibaca. Hanya, dulu inget, dulu pernah dengar Romo. Nggak bisa. Bacanya juga bukan cuma sekali aja. Terus, baca terus, berkali-kali. Sampai kapan Romo? Sampai firman ini berbicara kepada kita. Mengungkap kebenarannya, mengungkap misterinya. Sampai berapa kali? Bisa jadi dalam bacaan ke-100, ke-200. Atau mungkin hari ini teks yang kita baca itu tidak bisa kita mengerti. Suatu saat dalam pertumbuhan iman kita, pengalaman-pengalaman kita dalam keseharian kita membantu kita. Kairosnya keluar. Oh, baru ngerti sekarang Romo. Gitu. Yang ketiga, setelah Anda membaca, seringkali orang-orang mengalami kesulitan membaca teks-teks yang sulit karena apa? Sudah ada pengandaian-pengandaian di kepala mereka. Jadi tertutup betul-betul. Entah pernah dengar khotbah mana, pernah baca buku apa, dilihat sebagai kebenaran, udah. Pokoknya pemikiran yang lain, gagasan yang lain itu salah. Nah ini dia, penting. Ketika untuk membuka misteri sabda, namanya juga misteri saudara-saudara. Kita nggak 100% tahu. Biarkan Roh Kudus bekerja, mengajak kita untuk lebih dalam lagi. Maka penting sebelum kita membaca firman Tuhan, bersihkan diri, termasuk juga mungkin singkirkan dulu pemahaman-pemahaman yang ada di kepala kita. Bukan kita yang mencoba untuk memahami firman Tuhan, tapi Sang Firman memberi kita pengertian untuk mengerti firman itu sendiri. Karena kalau ada pengandaian-pengandaian di sini, lalu kita baca firman-Nya, kita mengartikan sesuai dengan pengandaian kita, namanya itu memperkosa teks kalau dalam bahasa teknis. Orang-orang belajar kitab suci, teksnya ngomong apa, pemahamannya ngomong apa, terus dipaksakan secara luar biasa. Gak bisa seperti itu. Trik yang keempat adalah coba lihat tokoh-tokohnya apa yang dikatakan oleh tokoh-tokohnya, relasi antar tokoh itu apa, bagaimana transformasinya. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan di Lukas bab 16 ayat 1 dan seterusnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi ini adalah lanjutan dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Ada seorang kaya. Nah ini penting. Kalau Anda baca firman Tuhan yang sulit, coba makin detail.
ada orang kaya, oh berarti dia itu orang yang mungkin standar kehidupannya itu melebihi dari orang-orang kebanyakan. Entah dia punya harta banyak, lebih banyak daripada yang lain, entah dia itu punya jabatan, entah dia punya nama, kehormatan, entah dia punya harta yang tidak terhitung jumlahnya. Orang kaya ini mempunyai seorang bendahara. Nah, saudara-saudara, kalau orang kaya, sangat kaya, dia punya karyawan, apalagi karyawannya ini posisinya bendahara, artinya mengurusi harta kekayaannya, jumlahnya, prosesnya, atau bagaimana tuh naik turun harta kekayaannya, kerugian, keuntungan, itu bendahara yang tahu. Seringkali orang-orang kaya malah nggak tahu berapa jumlah kekayaannya, berapa jumlah uang di buku tabungannya. Yang lebih tahu adalah bendahara-bendaharanya. Apakah Anda baru sadar di sini? Iya ya Romo, kalau orang kaya mah pokoknya asal terima laporan aja bulanan, asal dapat keuntungan aja. Tapi aset bersihnya berapa, mereka seringkali enggak tahu. Yang lebih tahu justru adalah bendahara. Nah, kalau begitu, apakah seseorang yang kaya, nggak usah orang kaya, orang biasa aja, memilih bendahara, karyawan yang akan mengurusi keuangannya, apakah bisa asal-asalan, cap-cip-cup, cap-cip-cup? Rasanya enggak. Ini harus ada tesnya nih, harus ada ujiannya, ujian psikologinya. Dia jujurnya bagaimana? Dia punya integritas apa enggak? Dia itu punya potensi korupsi apa enggak? Dia itu hidup keluarganya bagaimana? Dia gaya hidupnya bagaimana? Karena lagi rame nih di media sosial. Ada karyawan nilep uang majikannya 1 miliar lebih, lalu hidupnya hedon ke Bali atau belanja tas-tas mewah. Itu mungkin bagian HRD-nya kecolongan di situ. Jadi sejak zaman dulu, ketika ada orang mempekerjakan seseorang untuk bekerja pada dirinya, apalagi di bagian yang mengurusi keuangan, pasti sudah diseleksi sangat amat luar biasa. Orang kepercayaanlah ini. Nah, dikatakan kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghaburkan miliknya. Ingat saudara-saudara, dikatakan tuduhan. Yang namanya tuduhan kan bisa benar, bisa nggak benar. Bisa salah, bisa juga keliru, bisa jadi juga memang nyatanya seperti itu. Tuduhannya apa? Bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, apakah si bendahara ini menghamburkan milik dari tuannya itu untuk kepentingannya atau kepentingan orang lain? Tapi sampai sini saudara-saudara, kita tidak bisa membenarkan si bendahara ini dengan dalih-dalih. Perbuatannya tetap dilihat sebagai sesuatu yang tidak baik. Ingat, dia bisa melanggar 10 perintah Allah loh. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Itu aja sudah melanggar dia. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Nah, saudara-saudara, yang dilakukan oleh tuannya ini sungguh baik. Karena dia tidak langsung menghukum, memenjarakan dari si bendahara ini, tetapi ada sebuah, disidang lah. Diminta untuk memberikan pertanggungjawaban. Di stop dulu dari urusannya sebagai bendahara, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan secara sejelas-jelasnya kepada tuannya apa yang dia lakukan selama ini. Apakah tuduhan-tuduhan yang didengar oleh tuannya ini sungguh benar? Nah, dikatakan kata bendahara itu di dalam hatinya. Waduh, artinya dia sadar posisinya terancam. Artinya dia sadar, waduh, dia nggak bisa lagi bekerja sebagai bendahara. Artinya kalau kita simpulkan saudara-saudara, apakah dia mengiyakan tuduhan-tuduhan itu? Apa dia menyangkal tuduhan-tuduhan itu? Dengan dia berpikir panjang, dengan apa yang dikatakan dalam hati, tampaknya tuduhan-tuduhan dari yang didengar oleh tuannya itu sungguh benar-benar terjadi. Memang dia suka boros, dia suka menghambur-hamburkan harta tuannya ini. Maka si bendahara berpikir, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat.
supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi ini si bendahara ini pikirannya udah 2-3 ke depan dibanding orang-orang biasa. Dia sadar akan potensi-potensi yang akan dia alami. Kalau dia nggak bekerja lagi sebagai bendahara, dia akan hidupnya susah. Dia mencangkul, dia nggak mau, dia nggak bisa. Dia mengemis, dia malu. Dia berpikir tentang hidupnya kemudian setelah tidak lagi menjadi bendahara. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Si bendahara ini berkata kepada satu persatu orang-orang yang berhutang kepada tuannya, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Waduh, korupsinya nggak tanggung-tanggung, 50%. Bayangin saudara-saudara, untuk keuntungan dirinya. Supaya nanti ketika dipecat dia punya tempat tinggal. Orang yang hutangnya dipotong itu bisa punya utang budi kepada dirinya. Pikirannya panjang luar biasa ini. Bukan cuma pintar, bukan cuma cerdik, tapi dia sudah betul-betul mempersiapkan bagaimana nasibnya kelak. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Waduh, di diskon 20%. Ternyata kejadian itu, kecerdikannya atau korupsinya ini diketahui, didengar oleh tuannya. Bukannya menghukum, tapi secara mengagetkan dikatakan, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Saudara-saudara, salah satu dari ciri-ciri perumpamaan Yesus adalah punya daya kejut di bagian akhir. Inilah daya kejutnya. Si tuannya bukan menghukum, bukannya protes kepada bendaharanya, tapi malah memuji. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara-saudara, dalam doa-doa saya tadi malam ketika membaca firman ini berkali-kali, saya menghubungkannya dengan pengampunan. Bukan sebuah kebetulan di Matius bab 18, kisah yang kurang lebih sama tentang penghutang, orang yang berhutang, orang yang diutangkan, itu diceritakan dalam Matius bab 18, ada kaitannya dengan pengampunan. Bagaimana kita mengampuni sesama kita. Kita menghapus hutang dari orang yang bersalah kepada kita atau berhutang kepada kita. Dengan mencoba untuk menghubungkan ke situ, saya langsung berpikir, satu, perumpamaan ini bukan soal duit, bukan soal bacanya secara harafiah, tetapi Yesus mau mengajak kita masuk ke dalam misteri yang lebih dalam lagi. Yaitu begini, kita manusia ini seringkali kita itu numpuk-numpuk kesalahan orang. Betul apa? Betul. Iya Romo, orang tua saya, kakak adik saya, kesalahan mereka saya tumpuk-tumpuk di pikiran dan hati saya. Rekan kerja saya, suami saya, istri saya, pokoknya semua kesalahan-kesalahan mereka saya tumpuk-tumpuk. Mereka punya hutang dosa kepada saya. Saudara-saudara, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa mereka yang pernah mereka perbuat memang menyakiti hati kita. Memang sangat menghancurkan kita, memang membuat kita kecewa. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, mereka berhutang dosa itu bukan kepada kita, tapi kepada Allah. Ini dia. Dengan kesalahan si bendahara ini, bendahara itu punya utang dosa kepada tuannya. Sama seperti saya, meskipun saya disakiti oleh 1000 orang, saya harus disadari saya pun punya kesalahan di hadapan Allah. Saya bukan orang suci, saya bukan orang sempurna. Saya juga punya dosa. Nah, seringkali saudara-saudara, kita berlaku seperti Allah sendiri. Kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa berdamai, kita tidak bisa melupakan orang-orang yang bersalah kepada kita. Dosa-dosa mereka, kesalahan mereka kita ingat-ingat sepanjang hidup mereka. Sepanjang hidup kita juga. Sampai-sampai mendatangkan penyakit, relasinya rusak, berantakan, hancur.
terjadi permusuhan dan kebencian. Nah, kita diminta terinspirasi oleh bendahara yang tidak jujur ini untuk mengampuni dosa-dosa, hutang-hutang dosa orang-orang yang bersalah kepada kita. Dengan cara itulah dosa kita diampuni. Seperti itu salah satu gagasan yang saya bisa tarik dari inspirasi perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Bukan berbicara soal uang karena tidak bisa dibaca secara harafiah, tetapi soal bagaimana kita pun punya hutang, punya salah sama Allah, tapi orang lain pun punya salah sama kita. Bagaimana caranya supaya kita diampuni, kita mengampuni, ngurang-ngurangin dosa mereka. Supaya kita sungguh-sungguh memiliki sebuah kekuatan yang namanya pengampunan. Dengan mengampuni kita diampuni. Saudara-saudara, mari dengan perumpamaan ini kita diajak untuk masuk pada misteri. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, beri aku kekuatan untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Dengan mengampuni aku diampuni. Aku bebaskan hutang-hutang dosa orang tuaku. Aku bebaskan kesalahan-kesalahan anak-anakku. Aku bebaskan kesalahan kakak adikku. Aku bebaskan kesalahan-kesalahan sahabat-sahabatku. Orang-orang yang pernah menyakiti aku secara luar biasa. Hari ini aku putuskan hutang-hutang dosa mereka. Ya Bapa, sesungguhnya kepadamulah mereka berhutang dosa. Biarlah aku seperti bendahara yang tidak jujur, mengampuni mereka, memutus kebencian, memutus kepahitan, sehingga hidupku selalu diberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.